Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Kuasa Kebenaran. Saudara, pada saat ini kita akan membahas, kita mereview kembali tentang topik-topik yang pernah saya bawakan. Tapi pada saat ini saya akan membawakan hanya 2 topik saja dari sekian topik yang dibawakan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Aba ya Bapa yang ada di surga, kembali kami menghadap Dikau dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kami dipertemukan kembali dalam acara ini, di mana ini adalah pekerjaan Bapa, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan amanah yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, kita akan mereview kembali tentang 2 topik aja yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu mengenai wadah keselamatan dan alat keselamatan. Saudara, dalam beberapa minggu yang lalu kita telah membahas tentang wadah dan keselamatan. Dan saat ini kita akan membahas tentang wadah keselamatan. Kenapa di-review kembali, saudara? Karena itu sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bersama, dan penekanannya sangat penting karena itu adalah wadah keselamatan untuk umat manusia, ya, bukan hanya segelintir orang atau sebagian orang, tapi seluruh umat manusia dalam konteks ini. Sama seperti di Taman Eden, ya, Allah sediakan Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Keselamatan untuk Nuh, Allah memberikan Batara Nuh. Kemudian kepada bangsa Israel, tanah perjanjian. Kemudian kepada kita sekarang dalam perjanjian baru, Allah memberikan yaitu kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah, saudara, adalah wadah keselamatan bagi seluruh umat manusia, tidak terkecuali dari bangsa manapun Anda. Oleh sebab itu saat ini kita akan membahasnya. Jadi saudara, wadah keselamatan yang dijelaskan dalam perjanjian baru itu dibacakan yang dikatakan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Dalam Indonesia Yunani, saudara, dikatakan begini, ya. Karena itu cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalian itu akan, ya, ditambahkan kepadamu. Saudara, dalam Matius 6 ayat 33, Yesus menghendaki agar kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa Yesus harus memberikan penekanan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya? Karena dalam Matius pasal 4, saudara, ayatnya yang ke-17, Yesus pertama kali mengajar, ya, itu dalam Matius 4 ayat yang ke-17, dia mengajar pertama-tama mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, ya, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Matius 6 ayat yang ke-33, Yesus mengulangi kembali, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalinya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, wadah keselamatan yang Allah rancang dari Daniel pasal 2 44 itu adalah kerajaan yang turun ke dalam dunia ini, yaitu terjadinya di Kisah Rasul pasal 2. Jadi saudara, sebelum Petrus berkhotbah menekankan tentang, ya, pertobatan kepada umat manusia, maka kerajaan manifestasi kerajaan Allah itu pertama-tama datang di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-13, ya. Kemudian Petrus berkhotbah dalam ayat 14 sampai 47, di mana ketika 3.000 orang dibaptis, itu mereka ditambahkan dalam kerajaan Allah, ya. Begitu juga aplikasi dalam kehidupan kita. Ketika kita mau diselamatkan oleh Allah, kita harus, ya, ada Allah sediakan wadah bagi kita. Dan sekarang kita masuk pada poin yang kedua, adalah alat keselamatan. Nah, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2, penekanan Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38, bahwa bertobatlah kamu dan memberi dirimu dibaptis akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Saudara, Petrus ingin bahwa semua manusia harus mentaati, bertobat melalui ketaatan kepada Injil Kristus, ya. Dan Injil, saudara, dalam bahasa Yunani adalah evangelion, ya, saudara, yang 2 kata digabung menjadi satu, yaitu dari kata yang artinya, ya, baik, kemudian angelia yang artinya kabar, informasi atau berita. Jadi kalau evangelion adalah kabar baik. Kenapa disebut alat keselamatan itu adalah kabar baik? Karena pertama-tama Yesus mati, kemudian dia dikuburkan, ya, Yesus dikuburkan, dan yang ketiga adalah dia dibangkitkan. Nah, kebahagiaan kabar informasi yang baru adalah dia dibangkitkan. Kenapa Yesus harus dibangkitkan, saudara? Karena menurut Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-34 dan 37, ya, di mana mustahil, ya, orang benar itu berada dalam kubur. Saudara, ketika Yesus bangkit dan dia bangkit, dia mengalahkan maut. Itulah sebabnya, saudara,
Dia perintahkan kepada para rasulnya dalam Markus 16 ayat ke-15 16, pergilah kamu ke seluruh dunia beritakanlah Injil. Ayat ke-16, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Saudara, yang harus kita taati sekarang bukan lagi perjanjian lama, bukan lagi hukum Musa, bukan lagi hukum Taurat, kitab para nabi atau Zabur atau Mazmur, tetapi adalah Injil. Dan Injil adalah alat keselamatan bagi umat manusia. Jadi saudara, ketika kita mau diselamatkan oleh Allah, taatilah Injil Kristus sebagaimana dikatakan Yesus dalam Markus 16 ayat ke-15 dan 16, barang siapa percaya akan Injil itu dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara, berarti saudara, ketika kita percaya akan Injil, di dalam Injil itu mengandung perintah, mengandung hukum, di mana kita percaya dan dibaptis maka akan diselamatkan. Saudara, pertanyaannya adalah diselamatkan apanya? Tubuhnya atau gimana? Yang diselamatkan saudara jiwa kita, supaya kita aman di dalam, ya, ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita mati, jiwa kita berada di Hades atau dunia orang mati yang dinamakan Firdaus. Jadi saudara, dalam Hades ada dua bagian saudara, yaitu Firdaus dan Tartarus. Bagi orang yang mentaati Injil Kristus, ya, dia jiwanya berada di Firdaus. Tetapi bagi orang yang menentang Injil dan dia tidak mau mentaati Injil, maka jiwanya berada di Tartarus yang berisi nyala api yang dalam bahasa Yunaninya dikatakan Fogi. Saudara, inilah penekanan kedua hal yang sangat penting yang kita harus mengerti, memahami bahwa wadah sangat penting, kemudian alat keselamatan sangat penting bagi saudara dan saya, semua bangsa, agar jiwa kita aman. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka dia akan membangkitkan kita sesuai dengan Yohanes 5 ayat ke-38 39, di mana bagi orang yang mentaati kebenaran, dia akan dibangkitkan dan menerima hidup yang kekal di surga. Dan bagi orang yang tidak mentaati Injil, dia akan dibangkitkan dan dia menerima hukuman. Saudara, demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhirnya acara ini dengan tidak kurang apapun. Dan biarlah Bapak, apa yang disampaikan tadi merupakan informasi kebenaran yang harus kami taati dan kami maknai di dalam kehidupan kami setiap hari, agar itu membawa kami menuju surga yang kekal. Karena hanya alat keselamatan itu Injillah kami dapat mencapai surga yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami sebagai pendengar maupun sebagai pemerintah, sama-sama kami memperoleh berkat rohani berasal daripada Bapa sendiri. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan atau saudara ingin mengundang saya, silakan hubungi nomor saya 0853 4042 9873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya 0853 4042 9873. Tuhan memberkati.